Oke, ciao. Ya, lumayan ya. Udah upload sadis sudah lumayan lama nih. Jadi saya coba bahas lagi. Karena menurut saya memang ada topik yang lumayan jelaskan dan cukup membuat saya resah akhir ini. Oh, lanjut saja. Ayo sepedaku. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita turut prihatin dengan pandemi yang akhir-akhir ini sedang terjadi ya, khususnya di negara kita, karena sudah sangat amat confirm kalau pandemi dari virus COVID-19 itu sudah menyebar di Indonesia, bahkan sudah airborne katanya. Nah, sesuai dengan judul yang saya sebenarnya sekali lagi bukan saya mengintimidasi, bukan intimidasi sih, atau bukan diskriminasi juga, tapi lebih ke membuka pola pikir dan akal sehat kita agar kita semua bergerak untuk sesuatu yang lebih baik, bukannya malah memperburuk keadaan. Ini kalau misalnya saya punya 2 kamera ya, Samarinda sendiri ini walaupun di Kaltim udah confirm 3 orang, Samarinda sudah 1 orang memang yang confirm corona, tapi jalanan ini masih tetap ramai dan sebagian sekolah sudah diliburkan, bukan sebagian, mungkin sudah semuanya mungkin ya, karena kemarin sempat ada razia juga. Sebagian pegawai negeri juga sudah diliburkan. Tapi janganlah tetap seperti biasa gitu. Nggak seperti yang dihimbaukan agar orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah aja gitu ya. Yang berkaitan dengan corona ini, karena saya bukan orang seorang ahli, saya juga bukan tenaga medis. Saya mencoba menelisik ini dari segi sosialnya, karena menurut saya bahwa yang membuat saya resah saat ini itu dari segi sosialnya, entah itu secara langsung ataupun media. Yang menurut saya saya ini bukan, sekali lagi, saya bukan orang yang patuh amat dalam beragama, tapi saya melihat orang-orang beragama kebanyakan gitu ya, kebanyakan menanggapi kasus ini itu kayak ya kepanikan yang harusnya kita redam itu malah makin panik gitu. Belum lagi orang-orang yang suka ngait-ngaitkan gitu ya, ini keren ada angklung lampunya, apa tuh kita guys menghargai. Oke, bentar, tunggu dulu. Jujur saya resah, kesel gitu ya melihat status feed postingan orang-orang yang mengaku punya agama, tapi tidak memberikan hal positif gitu loh untuk meredam kepanikan,
menyelesaikan sih, membuat masalah tidak semakin besar, yang akhirnya bisa bukannya masalah ini menjadi redam, malah makin menjadi. Ya, contohnya orang-orang ini yang share mungkin lah ya, yang share kalau corona ini tusukan Tuhan, karena China itu baru menginvasi salah satu kotanya gitu ya, baru di-share lagi kalau corona ini salah satu pencetus kiamat, karena akhirnya manusia jadi kesulitan untuk beribadah, kesulitan untuk berkehidupan sosial. Lalu ini yang membuat saya tuh jadi wah, ini di Indonesia korban terus bertambah dan orang yang terinfeksi virus ini itu makin bertambah. Tapi yang kita lakukan itu menciptakan asumsi-asumsi yang negatif, asumsi-asumsi yang membuat orang makin panik. Mungkin ada orang yang sebenarnya dia tidak tertular, tapi karena dia akhirnya, atau mungkin imun gitu, tapi akhirnya karena mereka ini panik dan melihat dan tersugesti sama postingan yang negatif, akhirnya dia stres, depresi. Belum lagi sebagian dari mereka harus diam di rumah. Setelah diam di rumah makin stres lagi, akhirnya terjangkit. Tapi karena hal-hal negatif yang dibagikan oleh sebagian orang, akhirnya kita kadang ada orang bilang ya, sumber penyakit, bukan orang bilang, memang itu dikonfirm, sumber penyakit terbesar manusia itu adalah pikirannya sendiri. Jadi kalau pikirannya dia negatif, pikirannya dia nggak yang baik-baik, yang nggak bagus-bagus, ujungnya dia sakit coy. Bisa-bisa stres, bisa-bisa kolesterol. Jadi menanggapi masalah ini kita harus optimis gitu, gunakan agama untuk hal yang positif, bukannya karena satu dua hal akhirnya kita malah terjerumus di dalam masalah ini, yang akhirnya kita menggunakan agama itu bukan untuk sesuatu yang memotivasi, sesuatu yang menenangkan, sesuatu yang mendamaikan. Kita malah membuat agama seperti takut sama corona, seperti corona ini adalah perusak agama, atau sesuatu yang membuat agama itu makin tidak menjadi sesuatu yang benar. Seperti yang saya buat beberapa waktu lalu, saya ada bikin status juga di media sosial saya menjelaskan di situ, kalau corona itu menjadi pencetus kiamat, artinya pencetus kiamat itu bukan LGBT seperti yang dibilang-bilang selama ini, karena memang LGBT belum merdeka gitu ya. Bahkan di negara yang menyetujui atau melegalkan tindakan LGBT saja, di sana mereka terdiskriminasi, tetap terintimidasi. Apalagi di negara kita. Lalu bagaimana mungkin corona bisa lebih membuat kiamat dibandingkan LGBT, dibandingkan seks bebas, dibandingkan maksiat-maksiat yang menurut mereka itu maksiat yang lain lah gitu ya. Corona ini virus, bukan maksiat. Bagaimana corona bisa menjadi virus kiamat, mengalahkan tindakan-tindakan maksiat yang lain, ya kan? Sehingga makin membuat saya tersadar bahwa
agama ini memang tidak tercipta 100% absolut benar. Agama tidak tercipta 100% absolut benar. Kenapa? Saya jelaskan. Secara logis, kita berbicara sesuatu yang memang harusnya dijelaskan secara valid, gitu ya. Agama itu apa? Atau bersumber dari kitab yang berbicara tentang kebenaran, gitu ya. Jadi harusnya kitab dan agama itu sebagai pedoman hidup agar bisa digunakan harus valid, absolut, bernilai kebenaran. Manusia, pedoman hidup manusia berhitung itu adalah matematika. Jadi setiap buku matematika yang dianggap legal, dianggap resmi, dianggap tersertifikasi, buku itu dianggap pedoman berhitung manusia. Karena kalau manusia tidak menganggap matematika sebagai pedoman hidup untuk berpikir, artinya kita tidak setuju 1+1 sama dengan 2. Tapi karena kita semua setuju 1+1 sama dengan 2, kita semua menyetujui kalau matematika adalah pedoman hidup untuk berhitung bagi manusia. Pedoman hidup untuk berhitung bagi manusia. Ditambah lagi, kita bicara secara logis gitu kan, secara valid, secara faktual, bahwa untuk membuktikan memang agama itu 100% benar, artinya orang yang mengkonfirmasi dirinya beragama, orang yang mengkonfirmasi dirinya berpedoman dari kitab, itu harus percaya bahwa agama dan kitabnya itu adalah penyelamat, adalah pedoman, adalah sesuatu yang berjalan dengan kebenaran bagi umat manusia. Tapi faktanya sekarang kita saling menggunjing, saling membanding-bandingkan, saling membenar-benarkan di tengah kerusakan, di tengah ancaman-ancaman negatif yang tersebar di seluruh dunia. Kenapa saya bilang kalau virus sejenis corona saja dijadikan alat untuk propaganda, artinya agama itu takut sama corona. Bahkan mungkin tidak hanya takut sama corona, mungkin agama juga ternyata takut dengan LGBT. Agama takut dengan seks bebas. Agama takut dengan pembunuhan. Karena kalau agama diciptakan untuk menciptakan ketakutan, harusnya agama diciptakan untuk kedamaian.